Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat migran, kami dari Direktorat Penempatan Pemerintah Kawasan Asia Afrika, khususnya tim penyiapan penempatan pemerintah ke Korea. Sore hari ini kami akan memberikan pengumuman terkait dengan hasil perpindahan ke industri perkapalan dengan penambahan kategori. 2 minggu yang lalu, Ibu kan udah live juga menyampaikan bahwa ada penambahan subkategori, di mana waktu itu yang 101 udah final, tapi diberikan kesempatan lagi. Jadi baru saja kita umumkan di website PP2MI terkait pengumuman ini, bisa di-zoom nomor 100 ya, sobat migran, nomor 100. Bahwasannya di sini dirinci. Di antara yang 101 itu ada perpindahan yang tadinya 101 itu tadinya Ibu bacakan, si kafal itu tetap kosong ya. Insulasinya itu 3 menjadi 2. Yang grindernya 24 menjadi 22. Yang welding, tek welding itu 49 menjadi 45. Piping mesin joinery elektrik couplingnya 25 menjadi 24. Yang dulunya ini kan nggak ada karena dulu 5 subkategori menjadi 6. Ini ada order shipbuilding related manufacture tuh 8. Data ini sore hari ini juga kita udah sampaikan ke HRD Korea, ini suratnya. Kita minta kepada HRD Korea itu kelanjutan dari proses penempatan shipbuilding ini. Jadi sahabat migran yang banyak bertanya di Instagram kita, bahwasanya berapa orang sih Bu yang sudah melakukan perpindahan. Itu jumlahnya sebanyak 133. Nanti kalau dilihat di pengumuman itu di poin 3, 133 itu terdiri dari 101 tadi yang Ibu sampaikan, ada dia proses perpindahan subkategori, ditambah yang baru itu hanya 32. Jadi 101 ditambah 32 sebanyak 133. Nama-nama sobat migran semua sudah kita serahkan ke HRD Korea. Kita minta HRD Korea informasinya untuk proses kelanjutannya seperti apa, SLC-nya sampai tahap selanjutnya. Begitu sahabat migran. Kami juga bisa menyampaikan semalam-malamnya ini juga kami akan mempublikasikan pengumuman terkait dengan rekrutmen shipbuilding. Persyaratannya sama seperti yang lainnya, cuman ada penambahan di sini diminta sertifikat keahliannya, apakah dia dulu pernah ada pengalaman kerjanya di satu perusahaan misalnya selama 1 tahun, itu akan mendapat bonus. Tapi nanti pengumumannya ya sahabat, karena draftnya masih di meja pimpinan, mohon bersabar. Hari ini ada informasi pengumuman yang pertama tadi terkait dengan pengumuman perpindahan dengan adanya penambahan subkategori. Jadi yang mendaftar itu hanya 133, 101 ditambah 32. Nama-namanya juga ada nanti di pengumuman. Ini misalnya yang sebanyak yang 101 mulai dari Hendra Wijaya. Ini bisa di zoom. Hendra Wijaya nomor 1. Nomor 101-nya bisa di zoom. Eko Cahyono. Nanti yang baru yang di luar 101 sebanyak 32, mulai dari Sigit Pamungkas sampai dengan Abdul Rahman. Begitu sahabat migran. Kita kasih ini ya, ada pertanyaan ya, kira-kira paling barang 5 menit kita tunggu sahabat migran ya, karena kesibukan kami yang luar biasa. Kami juga baru kemarin ditutup ini, kita harus melakukan pengumuman, kita kejar pengumuman. Nanti malam mungkin kita usahakan mengumumkan juga terkait dengan rekrutmen pendaftaran untuk shipbuilding, industri perkapalan.
yang dibutuhkan itu lebih kurang 553. Jadi semua di pengumuman itu lengkap. Kita umumkan sore hari ini. Nanti jadwalnya kalau nggak salah untuk tanggal 13-14 nanti sahabat migran akan melihat jadwal-jadwal semuanya lengkap, nanti akan kita publikasikan. Ada pertanyaan Ibu? Ada pertanyaan? Ayo, nomor 1 apa? Perkembangan ujian shipbuilding kapan Bu? Perkembangan ujian? Ya. Kapan ujian shipbuildingnya? Kalau yang perpindahan, ujiannya sudah tidak ada. Kalau yang perpindahan, karena kalian kan sudah di data roster, yang manufaktur kan udah lulus tuh, udah lulus. Kalau yang sekarang ini, yang perpindahan ini, tidak ada speed testnya. Kalau yang baru untuk ujiannya itu, nanti dilihat di pengumuman lah ya, di pengumuman ada nanti kita jadwalkan ini, kita publikasikan semuanya nanti. Yang jelas pra pendaftarannya tanggal 14 sampai 15, tidak lama. Tadi saya lihat ini sebentar ya. Sebentar ya. Ada pertanyaan nggak selain itu? Apakah yang pindahan 133 itu akan diikutkan SLC massal bulan ini? Tolong disampaikan. Betul sahabat migran, ini draft surat. Ini juga udah meluncur juga ke HRD Korea. Ini kalau kami sangat terbuka sekali informasi terkait shipbuilding ini, karena pimpinan kami juga dibuka seluas-luasnya. Kami sampaikan ada di poin terakhir. Di poin terakhir ini, tadi poin terakhir. Nih, poin terakhir. Kami harapkan dan bantuan dari FES Center Korea dapat memberikan informasi mana tadi ininya. Lebih kurang informasi terkait dengan kelanjutan teman-teman yang 133 ini. Udah kita kirim, ini kan surat tertentu ya, tapi paling tidak ada keterbukaan di kita untuk menyampaikan bahwa kami akan mengawal terus proses pemindahan ini. Tapi yang jelas informasi yang kami dapat semuanya secara informal, bahwasanya yang perpindahan shipbuilding ini rencananya, ini baru rencana, itu nanti di bulan Juni ini kalau sudah masuk data roster, makanya hari ini data-data semuanya udah kita sampaikan. Nah, terkait dengan mereka membuka data-data ini di dalam sepasnya ada pemisahan, itu mereka yang lebih paham, karena informasi yang kami dapatkan, data yang kita kirim hari ini akan disampaikan ke case itulah yang mengelola sepas, bukan HRD Korea, ada namanya case namanya. Ada lagi pertanyaan? Kasih kesempatan anak-anak fishing pindah Bu. Sahabat migran, kami dari BP2MI hanya menyampaikan informasi apa yang ditentukan oleh HRD Korea, itulah yang kita sampaikan. Jadi dia minta hanya dari sektor manufaktur, bukan shipbuilding. Menurut mereka yang hanya 133 ya per kemarin 8 Juni jam 12 siang. Karena nanti sore kita melakukan pengumuman rekrutmen baru untuk shipbuilding. Persyaratannya lebih kurang UBT umum. Cuman yang punya sertifikat itu diutamakan dan mendapat nilai poin. Nanti sobat migran akan baca pengumumannya ya. Kalau sekarang belum saya baca karena banyak banget, udah hafal. Yang jelas yang ada sertifikatnya itu mendapat nilai bonus. Dan sertifikat tidak boleh dipalsukan. Hati-hati sahabat migran, tidak boleh dipalsukan. Barang siapa yang memalsukannya dan itu terbukti, 4 tahun tidak boleh mengikuti ujian apapun, mau umum mau khusus, tidak boleh. Jadi yang shipbuilding ini memang yang dikejar itu adalah keterampilannya. Tadi saya baca sekilas draftnya, nilai kelulusan untuk ininya 40 sampai 100, artinya 80 ke 200. Itu sahabat migran ya. Ujiannya sama, tetap ujian bahasa, ada ujian skill test.
Ada lagi pertanyaan? Gelombang 2 masuk roster kapan, Bu? Sahabat migran, kami berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan verifikasi dokumen. Jujur aja, Ibu jujur mengomongkannya, sore ini posisi masih 1.300. Tidak ada yang kita ingin, kita udah kerja maksimal. Tapi beban kerja kami, ya kita bukan curhat, kita terus melakukan berupaya. Karena kemarin itu kan cuti bersama, terus kita menjawab quick respon juga, menjawab email juga. Jadi memang kita usahakan. Yang jelas kita jujur saja, posisi 1.300 di sore ini belum bisa diverifikasi sama teman-teman tim karena keterbatasan semuanya. Apalagi udah mengirim online, dia terus ada yang salah, buat pengumuman lagi, publikasikan lagi untuk perbaikan. Jadi tolong sahabat migran, bacalah pengumuman itu. Kalau pesan ibu 10 kali lah baca. Ringkas. Oh, butuh fotonya, misalnya latar belakang putih. Buatlah yang putih, tolong bajunya jangan putih ya, gitu. Ukurannya itu pesan ibu. Biar nanti persyaratannya ini tidak susah diverifikasi. Banyak yang pengisian lamaran online itu banyak yang salah. Ayo, apalagi pertanyaan? Masalah apa ya Kak masuk roster pending? Roster pending Yang mungkin yang manufaktur ini lupa. yang kalau roster pending itu apakah yang dimaksud? Kita udah sending, BPDMI kan sampai batas ininya kan mensending ke Sepas. Nanti ARD Korea yang menyetujuinya masuk ke data roster, menguploadnya. Ya mohon dimaklumi juga. Korea itu juga mengupload itu bukan Indonesia saja. Beberapa negara pengirim kan dia juga serentak juga melakukan itu. Timnya hampir sama lah dengan tim kami di sini. Tim sending juga, kami juga kewalahan. Yang lulus kemarin 5.500 sekian itu. Jadi tiap hari kita menerima hampir 600, yang kita bisa kerjakan itu mendekati 350. Ada lagi? Ada yang nanya nih Bu, yang dimasuk sertifikat itu seperti apa ya Bu? Untuk jelasnya, sertifikat misalnya pernah bekerja terkait dengan shipbuilding ya, shipbuilding itu industri perkapalan. Misalnya dia pernah kerja di industri perkapalan, ada sertifikat lasnya, tukang las kan gitu ya. Jadi kan ada ininya, terus dia pernah bekerja ada pengalaman kerjanya, itu di pengumumannya minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun itu dapat poin. Jadi kalau dia punya beberapa sertifikat, kalau lebih dari 1 nilainya 2. Ada kok nanti di pengumuman dibaca. Banyak sekali tadi saya review pengumumannya, draftnya. Karena surat dari ARD Korea baru kami terima juga tadi jam 10, sahabat migrannya. Jadi kayak gitulah, kami harus menindaklanjuti surat dari Korea, otomatis kami kejar tayang pengumuman yang verdok akad terbengkalai. Nah kayak sore ini saya sampaikan dulu pengumuman terkait dengan yang 101 tambah 32 ini. Karena banyak sekali pertanyaan masuk ke Instagram ibu juga satu-satu jawab kan. Ini juga ya udah saya live-kan aja, seadanya aja di ruangan kerjanya berantakan ini. Gitu ya sahabat migran ya, karena banyak sekali yang dokumen-dokumen administrasi yang harus kita penuhi. Tidak hanya misalnya dari ARD Korea langsung ini kita harus analisa, jangan salah-salah menafsirkan apa yang ditentukan oleh ARD Korea. Jadi itu harus mendiskusikan dulu ini maksudnya apa, biar nggak salah-salah menyajikan di dalam pengumuman. Ada lagi? Bu, apakah kita ikut tes shipbuilding sekarang? Jika gagal, apakah tidak bisa ikut tes manuk atau fishing tahun depan? Dia mau ikut uji tes Shipbuilding. Tapi kalau gagal apakah ya boleh. Yang namanya ini kan belum, yang dikatakan tidak boleh itu kalau ganda, artinya nama dia udah ada di roster nih, itu pasti terprotek. Dia udah di ini nih, misalnya sekarang nih, misal dia ada nama dia di sektor fishing, coba masuk gitu.
itu seandainya pun dia lulus, punya apa segala macamnya, dia tidak akan diterima karena nama dia begitu kita sending ke Sepas, dia akan menolak. Nama ini ada rosternya aktif di data roster phishing. Begitu juga manufaktur. Jadi kalau memang nggak lulus ujiannya ya silakan, boleh, nggak ada masalah, ada masalah. Jadi yang untuk shipbuilding ini yang rekrutmen baru tidak mandatory ya yang punya sertifikat, tapi kalau ada sertifikat keahliannya itu adalah bonus. Jadi kan apa namanya diutamakan kan gitu. Yang udah punya sertifikat, dia mungkin dia pernah ikut di BLKLN Naker, ikut apa namanya las tingkat dasar, karena ada sertifikatnya itu diupload nanti. Untuk yang baru ini cuman 3 kali dari 553 itu sekitar 1600 berapa tadi itu? 1659. 1659 itu terbatas. Itu terbatas sahabat migran. Kemarin saya diskusi dengan Pusdatin hanya 3 jam. Nanti di pengumuman ada juga. Begitu kalian dari akunnya masuk ke Cisco itu melamar, hanya 3 jam harus sudah melunasi $28 lebih kurang berapa tadi rupiahnya itu 400 berapa gitu. Jadi gitu sahabat migran ya. Tunggu nanti pengumumannya lebih jelasnya nanti kita ini. Kalau ibu nggak hafal sebanyak itu semuanya lembaran-lembarannya, yang jelas pengumumannya nggak jauh beda dari manufaktur umum. Shipbuilding 133 apakah lebih awal diproses, Bu? Ya, kan sore ini juga udah kita kirim ke RD Koreanya. Nah, tinggal mereka. Nama kalian itu kan ada di data roster sebenarnya. Jadi mereka akan tarik itu nama-namanya, nama yang 133 ini. Nah, ini mau di-up mereka. Ada SLC-nya tuh yang berdoalah, bersyukurlah kalian yang udah masuk ke shipbuilding ini yang lewat jalur-jalur pindah ya. Berdoa, pokoknya itu kesempatan yang sangat bagus. Kalau yang baru ini luar biasa banyak sekali ininya, ada skill testnya sampai 2 kali. Bersyukur yang 133 ini ya. Tapi bukan berarti ibu menjanjikan 133 dapat SLC, bukan. Maksudnya sudah di data roster, tidak perlu skill test, hanya berdoa semoga Allah mudahkan ada SLC-nya untuk sahabat migran semua. Itu ya. Ibu tidak menjanjikan SLC-nya langsung, enggak. Tetap mereka pilih dan pilah. Gitu ya. Biasanya kan gitu. Misalnya kayak gini, yang baru. Jujur aja, mereka butuhnya yang lulus itu 553. Tapi yang mendaftar harus 3 kali lipat itu. Ibu ngomong apa adanya, kita terbuka. Mereka yang lulus ujiannya itu sampai akhir itu 553. Memang berat sahabat, peluang kerja keluar ini berat, persaingan ketat, tidak gampang, banyak bersabar. Misalnya pelayanan kami kurang-kurang ini, kami pun juga ada keterbatasannya. Maklum Korea itu dokumen resminya itu udah menjelang terakhir. Ya, tadi jam 10 baru diterima nomor suratnya, panduannya. Itu begitu ya sahabat ya, bukan curhat. Kita juga ada keterbatasan tadi itu, sumber daya manusia kami juga ada keterbatasannya. Tapi karena ini adalah peluang, siap nggak siap kami pun akan menyampaikan apa yang diminta RD Koreanya. Ada lagi yang bertanya? Satu lagi ya, Bang. Sertifikat BNSP teknik permesinan tapi udah habis masa berlaku, apa masih bisa, Bu? Kemarin juga ini udah kita diskusikan, ada nggak masa berlaku sertifikat? Disimpulkan tidak ada masa berlakunya. Mungkin kata ARD Koreanya begini, Mas yang tadi yang punya sertifikat itu kan di awal, tapi dia kan bekerja terus-menerus di situ. Karena tidak perlu mengupgrade sertifikatnya, tidak ini. Tapi masa berlakunya tidak ada. Yang penting itu asli, bukan aspal teman-teman ya. Tolong pesan ibu, bantu kami tim verifikasinya. Karena terkait dengan sertifikat keahlian dan keterampilan ini mulai dari Verdok di BP3 nanti akan dilakukan validasi awal. Jangan coba-coba untuk ininya karena 4 tahun. Kalau memang ada karena akan kita telusuri siapa penerbitnya. Itu ya sahabat ya. Tolong bantu kami
apa adanya aja. Kalau punya sertifikat, ayo, itu dapat nilai poin dan diutamakan. Ada lagi? Cukup ya teman-teman ya, karena saya akan kepimpinan untuk mereview draft pengumuman yang baru ya. Mudah-mudahan tidak terlalu malam nanti kita live juga ya. Mohon maaf kalau masih kurang-kurang memuaskan pelayanan kami, mohon dimaklumi. Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.